menjadi bagian dari program perlindungan dan jaminan sosial atau social protection itu, nanti kita perkuat juga program pemberdayaannya. Jadi Kementerian Sosial ini selama ini memang masih social protection heavy. Ini memang terbesar di situ anggaran kita. Nah, ke depan ini kita ingin bergeser karena Presiden sekarang membentuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Itu artinya ada semacam penguatan pada pemberdayaan. Nah, di tengah-tengah upaya memperkuat pemberdayaan ini, kita perlu kolaborasi, kita perlu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, termasuk tentu dengan dunia perbankan dan juga BUMN. Itulah beberapa yang kita diskusikan. Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Atiko. Mudah-mudahan ini nanti ada yang bisa kita tindak lanjuti dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selebihnya kami persilakan Pak Atiko. Terus Pak Gus Ipul, Menteri Sosial, Bapak Ibu, media, teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Jadi kami bersama dengan Direksi Himbara dan Direksi POS hari ini menghadap Pak Mensos tadi mengupdate mengenai peran Himbara dan POS dalam penyaluran PKH dan Bansos. Dan kami siap untuk mendukung percepatan maupun nanti penambahan untuk pengurangan jumlah penerima di 2025 sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan lebih awal untuk menyiapkan infrastrukturnya, baik infrastruktur kartu Indonesia Sejahtera maupun infrastruktur pos untuk bisa dilakukan di daerah tertinggal dan sebagainya. Yang tadi juga mendiskusikan sebagaimana Pak Mensos sampaikan bagaimana peran program-program pemerintah melalui Himbara seperti KUR ataupun Mekar, PNM bisa menjadi bagian dari solusi besar untuk pengentasan kemiskinan. Nah, kami tentunya akan terus mendukung program dari Kemensos dan kita berharap bahwa kita bisa mengintegrasikan beberapa program ini sehingga bisa semakin efektif dalam mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Singkat, padat, jelas. Berjalan KUR dan kami sedang berdiskusi nanti juga tentunya besok kalau saya sudah disesuaikan saya bertemu dengan Pak Menko untuk mendesain program yang memang dikombinasikan dengan program pemberdayaan. Selama ini KUR memang diberikan sebagai subsidi bunga yang kemudian ada penjaminan juga oleh Jam 12 Indo. Memang unsur pemberdayaan saat ini tidak terlalu banyak, lebih di Mekar yang ada pemberdayaan karena di Mekar itu ada pertemuan antara AO dengan para ibu-ibu prasejahtera itu yang intens setiap minggu. Dan kami ingin mengusulkan bahwa ke depan di KUR ini ada pemberdayaan dan pendampingannya lebih kuat dan juga ada graduasi. Sehingga ada proses masyarakat itu dari ultra mikro ke mikro nantinya bisa masuk ke pengusaha kecil atau menengah. Nah, ini yang kita coba bahwa pola KUR ini lebih ditajamkan dengan pemberdayaan dan juga dengan pola graduasi. Ya, soal pola penyaluran saya kira masih tetap sama ya. Tapi kita sebagaimana yang sering kita sampaikan itu memperkuat data dulu. Jadi yang paling penting kan data dulu. Titik pertamanya di pendataan ini. Setelah datanya selesai atau clear itu, kemudian kita antisipasi dinamikanya. Dari data yang ada itu kemudian kita salurkan. Nah, penyaluran ini memang selama ini kadang-kadang ada kendala. Karena ada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh perbankan atau layanan-layanan perbankan tidak bisa sampai pada penerima manfaat secara langsung. Maka itu nanti akan dikoordinasikan dengan PT POS, dibagi tugas sehingga penyalurannya bisa tepat waktu. Kami juga memperbaiki mekanisme-mekanisme supaya keterlambatan tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu saja yang terutama soal penyaluran. Oke ya, saya kira cukup ya, itu dulu ya. Nanti selanjutnya silakan wawancara secara langsung boleh. Terima kasih, matur nuwun. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi bagian dari program perlindungan dan jaminan sosial atau social protection itu, nanti kita perkuat juga program pemberdayaannya. Jadi Kementerian Sosial ini selama ini memang masih social protection heavy. Ini memang terbesar di situ anggaran kita. Nah, ke depan ini kita ingin bergeser
karena Presiden sekarang membentuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, itu artinya ada semacam penguatan pada pemberdayaan ini. Nah, di tengah-tengah upaya memperkuat pemberdayaan ini, kita perlu kolaborasi, kita perlu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, termasuk tentu dengan dunia perbankan dan juga BUMN. Itulah beberapa yang kita diskusikan. Alhamdulillah, terima kasih ini Pak Tiko. Mudah-mudahan ini nanti ada yang bisa kita tindak lanjuti dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selebihnya kami persilakan Pak Tiko. Terus Pak Gus Ipul, Menteri Sosial, Bapak Ibu, media, teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jadi kami bersama dengan Direksi Himbara dan Direksi Pos hari ini menghadap Pak Mensos tadi mengupdate mengenai peran Himbara dan Pos dalam penyaluran PKH dan Bansos. Dan kami siap untuk mendukung kecepatan maupun nanti penambahan untuk pengurangan jumlah penerima di 2025 sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan lebih awal untuk menyiapkan infrastrukturnya, baik infrastruktur kartu Indonesia Sejahtera maupun infrastruktur pos untuk bisa dilakukan di daerah tertinggal dan sebagainya. Yang tadi juga mendiskusikan sebagaimana Pak Mensos sampaikan bagaimana peran program-program pemerintah melalui Himbara seperti KUR ataupun Mekar, PNM bisa menjadi bagian dari solusi besar untuk pengentasan kemiskinan. Dan kami tentunya akan terus mendukung program dari Mensos dan kita berharap bahwa kita bisa mengintegrasikan beberapa program ini sehingga bisa semakin efektif dalam mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, singkat, padat, jelas. Bicara KUR dan kami sedang berdiskusi nanti juga tentunya besok kalau saya sudah disesuaikan saya bertemu dengan Pak Menko untuk mendesain program yang memang dikombinasikan dengan program pemberdayaan. Nah, selama ini KUR memang diberikan sebagai subsidi bunga yang kemudian ada penjaminan juga oleh Jam 12 Indo. Memang unsur pemberdayaan saat ini tidak terlalu banyak, lebih di Mekar yang ada pemberdayaan karena di Mekar itu ada pertemuan antara AO dengan para ibu-ibu prasejahtera itu yang intens setiap minggu. Nah, kami ingin mengusulkan bahwa ke depan di KUR ini ada pemberdayaan dan pendampingan yang lebih kuat dan juga ada graduasi